Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme pada makhluk hidup yang tidak dibutuhkan lagi, yang dilakukan oleh 4 alat ekskresi. 4 alat ekskresi tersebut adalah yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal mengeluarkan urin atau air kencing. Yang kedua adalah kulit mengeluarkan keringat. Yang ketiga adalah hati mengeluarkan empedu. Yang keempat adalah paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Selanjutnya Ibu akan membahas bagian-bagian alat ekskresi tersebut serta fungsinya. Pertama adalah ginjal. Ginjal ini yaitu terdapat pada manusia yang memiliki warna merah dan sepasang. Ginjal ini berbentuk seperti biji kacang merah dengan ukuran panjang sekitar 10 cm. Ginjal terletak di rongga perut di sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Kedudukan ginjal sendiri yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Hal ini karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Adapun bagian-bagian ginjal yang pertama adalah kapsul. Kapsul ini selaput tipis yang menyelubungi ginjal. Yang kedua korteks atau kulit ginjal ini terletak pada bagian luar ginjal, yang dimana terdapat jutaan badan Malpighi dan tubulus atau saluran. Badan Malpighi tersendiri terdiri dari glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Tubulus terbagi menjadi tubulus contortus proximal yang dekat dengan Malpighi dan tubulus contortus distal yaitu menjauhi badan Malpighi, dan tubulus collectivus. Yang ketiga yaitu medula atau sumsum ginjal. Medula adalah lapisan dalam ginjal di mana berbentuk seperti piramida atau kerucut. Yang keempat adalah rongga ginjal. Rongga ginjal ini adalah tempat penampungan urin. Selanjutnya fungsi-fungsi ginjal. Yang pertama adalah menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah. Yang kedua mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Yang keempat mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang proses pembentukan urin pada ginjal, yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi penyaringan, yang kedua reabsorpsi penyerapan, yang ketiga augmentasi. Untuk mempermudah menghafalnya, Ibu mempunyai trik yaitu dengan parodi lagu Hey Rambi Rambi Yamko. Oke, proses pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi, mendorong air dan zat-zat keluar pori-pori. Selanjutnya zat-zat seperti garam, asam amino, glukosa dan urea masuklah ke kapsula Bowman. Terjadilah filtrasi glomerulus atau urin primer. Proses kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dari kapsula Bowman urin primer menuju tubulus contortus proximal. Terjadilah reabsorpsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, air, asam amino dan ion kalium, menghasilkan intratubulus atau dinamakan urin sekunder. Yang ketiga yaitu augmentasi penambahan zat-zat sisa.
Urin sekunder dari tubulus contortus proksimal menuju tubulus contortus distal, melepaskan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh ke dalam urin sekunder melalui pembuluh kapiler. Terbentuklah urin sesungguhnya. Alat ekskresi kedua yaitu kulit, di mana kulit mempunyai struktur, yaitu yang pertama adalah epidermis, yaitu lapisan kulit ari. Di mana lapisan kulit ari ini terdapat lapisan tanduk. Lapisan tanduk adalah lapisan paling luar pada epidermis. Lapisan tanduk ini mengandung pembuluh darah dan saraf, sehingga tidak mengelupas, tidak mengeluarkan darah, dan tidak terasa sakit. Yang kedua adalah lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi terletak di bawah lapisan tanduk dan tersusun atas sel-sel hidup. Pigmen ini berfungsi untuk memberikan warna pada kulit dan melindungi kulit dari sinar matahari. Struktur kulit yang kedua yaitu dermis, yaitu lapisan kulit jangat. Lapisan kulit jangat sendiri terdiri di atas bagian yaitu pembuluh kapiler yang berfungsi mengangkut oksigen dan nutrisi ke jaringan yang ada di dalam dermis. Yang kedua, kelenjar keringat atau disebut glandula sudorifa, di mana menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Yang ketiga, kantong rambut merupakan tempat tertanamnya akar rambut. Yang keempat, kelenjar minyak atau glandula sebasea menghasilkan minyak untuk meningkatkan atau meminyaki rambut agar tidak kering. Dan yang kelima, ujung saraf, yaitu untuk menerima rangsang. Struktur kulit yang ketiga yaitu jaringan bawah kulit atau subcutaneous, yaitu di mana terdapat lemak yang berfungsi menahan panas tubuh serta melindungi tubuh dari bagian dalam tubuh dari benturan. Selanjutnya, fungsi-fungsi kulit. Yang pertama adalah alat pengeluaran keringat. Yang kedua, pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang keempat, tempat penyimpanan kelebihan lemak dan disimpan dalam jaringan adiposa di bawah dermis. Yang kelima, sebagai organ penerima rangsang, karena terdapat ujung-ujung saraf pada lapisan dermis, contohnya reseptor panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Dan fungsi kulit yang terakhir adalah sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik, sinar matahari, tekanan, dan suhu. Ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru atau pulmo, di mana paru-paru ini berjumlah sepasang, yang di bagian kanan 3 lobus dan bagian kiri yaitu 2 lobus. Adapun di dalam paru-paru ini selaput rangkap 2 yaitu pleura. Dan fungsi pleura sendiri yaitu melindungi paru-paru saat mengembang dan mengempis. Fungsi paru-paru di sini yaitu sebagai alat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ketika bernafas. Alat ekskresi yang keempat yaitu hati. Hati merupakan organ terpaling besar di dalam tubuh. Hati memiliki berat 1,5 kg dan berwarna coklat. Hati terletak bagian kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Selain berperan sebagai kelenjar pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Karena hati ini mengekskresikan atau mengeluarkan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Adapun fungsi hati, yang pertama menyimpan glikogen atau gula otot yang merupakan hasil perubahan atau pengubahan dari glukosa oleh hormon insulin. Yang kedua, menetralkan racun. Yang ketiga, membentuk protrombin atau zat yang digunakan dalam pembekuan darah. Yang keempat, pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Yang kelima, tempat perombakan amonia menjadi urea.
Yang keenam, tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Yang ketujuh, sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit atau sel darah merah. Yang tadi penjelasan tentang alat-alat ekskresi, bagian-bagian, serta fungsi pada alat ekskresi. Demikian dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.